Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kelas sebelumnya 3 bertemu dalam pembelajaran matematika peminatan kembali secara daring ya. Ini berapa nih, ada 13. Kok makin dikit lama, kemana yang lain? Semakin puasa semakin hilang Makin ya. lelah. Iya, Pada tidur saat ini udah kayak tarawih aja nih. Tarawih awal-awalnya banyak, makin ke tengah makin hilang ya. Semangat tinggal yang beriman aja sekarang. 13 siswa. Oke, ya kita mulai saja pembelajarannya. Berapa yang hadir dahulu ya, kita doakan aja mereka bergabung tepat waktu sesuai dengan kesepakatan ya. Ini kalau dijalankan kesepakatannya banyak yang ditolak, seharusnya tidak boleh masuk karena sudah jam 10 gitu. Terlalu lama menunggu yang tidak tepat waktu atau yang bermasalah ini ya merugikan mereka yang ingin sungguh-sungguh belajar, termasuk kalian ini. Ustaz harapkan yang sudah menjalankan kesepakatan dengan baik, sudah ikuti aturan dengan benar ya, tetap dipertahankan ya. Semangat belajar beda masing-masing siswa gitu ya. Ya kembali lagi ke individu masing-masing, motivasinya berbeda. Jadi saya harapkan yang sudah melakukan ini masuk tepat waktu, hadir dalam pembelajaran secara rutin dan sebagainya dipertahankan ya. Tidak lama lagi, lebih kurang kita ada 2 bulan lagi, tapi ya pelaksanaan lebih kurang 4 pekan lagi ya, 4 pekan atau 5 pekan itu, 4 atau 5 pertemuan lagi lah pelajaran ya, matematika sendiri nanti. Tentunya di waktu yang singkat ini makin lama sebenarnya dia akan makin sulit gitu ya tingkatan materinya, maka ya memang butuh konsentrasi penuh, butuh kesungguhan untuk menyelesaikannya gitu ya, sehingga nanti mendapatkan hasil yang terbaik harapannya. Baik, untuk kegiatan hari ini sebelum MIA 3 terakhir kita sudah belajar tentang materi luas segitiga. Ini sedikit mundur, kalau di bukunya itu terakhir kita kalau salah halaman 120, buku matematika peminatan itu terakhir kita sudah membahas buku sampai halaman 120. Tapi untuk materi kita hari ini dia agak mundur ke belakang, materinya itu ada di halaman 105, 104, 104, judulnya perbandingan ruas garis. Ini adalah materi yang berkaitan dengan vektor sendiri. Vektor itu pemanfaatannya ya. Jadi kalau kemarin di awal-awal di bab 3 itu kita belajar tentang pengertian vektor, vektor itu apa gitu ya. Terus di bab keempat sendiri itu berkaitan dengan aplikasi vektor atau penggunaan vektor. Vektor ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja gitu ya. Kemarin sudah mengukur atau menghitung luas segitiga, penugasan pekan lalu. Itu belum Ustadz koreksi karena masih banyak juga yang belum mengumpulkan. Saya malas juga kalau yang ngerjakan itu juga orangnya gitu yang rajin. Nah kan dari 34 yang diserahkan 5, kemana yang lain? Ini ada masalah di soalnya atau masalah di orangnya? Yang ngerjakan ya itu orangnya, Ahmad Lazwardi, Dafa, Fatih, Fadlan. Itu ini dinilai ya kembali pada masing-masing. Kalian ikut belajar, terus hasil dari belajarnya untuk dibuktikan apakah sudah memahami atau tidak ya dari sini gitu. Pertama matematika kalau tidak diuji ya bingung ya penilaiannya, kita harus sudah memahami atau tidak. Kalau sekedar sudah paham Ustaz ya Ustaz nggak tahu juga gitu. Jadi itu kan cuma di mulut, tapi dibuktikan dengan perhitungan. Tidak susah kok, cuma satu soal ya, tapi memang harus detail ya, harus sistematis nulisnya, harus rinci ya. Ini kayak punya Ahmad Lazar ini rapin gitu. Ya, hitungannya mudah-mudah aja angkanya, tidak terlalu besar atau tidak terlalu sulit, tapi memang dikerjakan bertahap secara rinci sampai ketemu hasil akhirnya gitu. Sepertinya sederhana, nanti kan diuji atau dilakukan perhitungan gitu ya. Ini harapannya yang lain yang sudah masuk di sini terutama itu yang belum mengumpulkan ya, silahkan nanti coba ditengok tugas-tugasnya. Kalau sedikit yang mengumpulkan Ustaz juga malas meriksa sebenarnya gitu. Karena
ragu gitu, apa sudah paham atau belum gitu. Dimasukkan materi baru ya, yang lama lupa atau tidak paham. Sebenarnya wajibnya diselesaikan itu dulu ya, dituntas. Tapi kalau menunggu-nunggu terus ya tentu yang terkorbankan mereka yang ingin sungguh-sungguh belajar gitu. Terlalu lama menunggu mereka yang agak kurang semangat. Oke, baik ya. Terlepas dari itu, kita belajar matematika hari ini. Judulnya ada perbandingan ruas garis. Ini nampak di layar materi kita. Kita share ininya juga tadi. Google Jamboardnya di kolom chat. Ada? Nampak, Ustaz. Ada ya? Oke. Baik. Ini perbandingan ruas garis. Tapi sebelum mempelajari ini, kita di slide kedua ada materi pengantar. Dan materi ini kita mengingat lagi materi yang sudah kita pelajari di bab ketiga. Itu akan digunakan untuk menyelesaikan soal tentang perbandingan ruas garis ini gitu ya. Materi pengantar itu kita harus mengingat kembali tentang vektor posisi ya. Vektor posisi itu apa ya, ini dia sebagai penjelasannya. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di 0,0 dan dilambangkan dengan satu huruf kecil saja misalkan gitu ya. Jadi ketika ada titik 0,0, ini titik awalnya atau titik pangkal, A ini adalah satu titik tujuan, maka bisa disebutkan OA ini sebagai vektor posisi. O ini pasti nilainya 0, 0, 0 seperti ini ya. Artinya dia adalah titik pusat dari koordinat kartesius, titik awal. Titik O atau titik 0 ya, sama aja. Maka jika dinamakan vektor posisi, kalau dia O menuju titik A, seperti yang ada dituliskan di sini. Ini OA berarti dari titik O menuju titik A, itu boleh kita tuliskan dengan menggunakan huruf kecil, huruf A kecil gitu, mewakili titik yang ditujunya, tapi dalam bentuk satu huruf saja karena terlalu panjang kalau OA seperti ini. Nilainya berapa? Nilainya itu tergantung dari ininya, nama titiknya gitu, nama titiknya. Jadi kalau titiknya A1, A2, A3 disusun ke kanan atau disusun dalam bentuk baris ya, untuk menamakan vektornya ada dua kemungkinan, bisa dalam bentuk basis yang pakai I, J, dan K, atau dalam bentuk kolom seperti ini ya. Jadi ini bentuk basis. Basis itu ada I, J, dan K. Ini bentuk kolom. Kolom itu berarti ke bawah. Ya. Itu penulisan saja. Angkanya tidak ada berubah. Angkanya tetap gitu ya. Sebagai contoh, nih. Diketahui titik A. Ini dalam bentuk 3 dimensi ya. 2, min 3, 4. Ini nama titik penyusunnya. Maka berapakah vektor posisinya? Ya tinggal menyusun ini aja angka-angkanya. 2, min 3, sama 4. Itu dikasih masing-masing dengan I, J, dan K. Ya. 2I kurang 3J. Mengapa di sini kurang? Karena dia min 3 gitu ya. Sedangkan 4 tidak kurang atau tidak min, tapi plus. Jadi hanya menyusun. Oke. Ini memberikan nama vektor posisi. Mengapa demikian nanti digunakan untuk membuat perbandingan garis gitu ya. Atau nama lainnya seperti ini, jika OA tambah AB itu sama dengan OB, maka kemungkinan seperti ini juga bisa dibalik-balikkan ya. Jadi kalau ada AB itu sama dengan vektor basis B dikurang vektor basis A ya. Ini hanya mengulang materi ya, kalau rinci seharusnya dipelajari di sebelumnya, di bab sebelumnya. Sebagai contoh ini ada angka nih. Ada titik A 216, ada titik B min 324. Maka apa nama vektor posisi AB-nya? Ya. Itu sama saja kita mengurangi vektor B dikurangi vektor A, tapi dalam bentuk kolom. Ini kolom ya. Kita susun saja angka B dan A itu dalam bentuk ini ke bawah. Jadi kan A-nya 2 min 1 6. Ini dia. Ya. Di bawah sana. Kemudian yang B-nya ini yang min 3 2 4 kita susun di depan. Dan ini harus jadi terbalik ya. Dalam artian kalau dia A, B itu sama dengan B kurang A, tapi dalam huruf kecil. Ya. Ini vektor posisi, ini istilah nanti. AB itu sama dengan vektor posisi B kurang vektor posisi A. Ini kalau di AB. Bagaimana kalau diganti misalkan dengan huruf lain, misalkan PR. PR itu vektor posisi. Itu sama saja kita mengurangi vektor posisi R kecil dikurang P kecil. Ya tinggal membalikkan saja gitu ya. Kalau CD, misalkan ini vektor CD, itu sama kita dengan mengurangkan vektor posisi D dikurang
C. Tapi huruf kecil ya, D sama C. Oke, sampai sini paham? Ini mengingat materi dulu. Ya, mengingat materi ya. Nah, coba kita tambahkan. Ini coba dijawab. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ada bukan vektor, titik A. Titik A ini nama titiknya adalah 3, 8, 7. Ini ada titik B. Titik B besar ya. Kalau titik dia huruf besar ya. 2, 5, 6. Oke. Ada nggak yang bisa menyebutkan nama vektor posisi dari A? Bagi vektor posisi dari B dalam bentuk basis. Ada I, ada tambah J, tambah K. Itu yang untuk A ya. Untuk B nya I, J, K. Ini dia bisa mengisi yang A. Coba kalau vektor posisinya kalau ini nama titik ya, titik A 387 ini dikurung B juga, karena kita tidak pakai gambar. Kalau pakai gambar bisa sih di sini, tapi lelet biasanya agak berat. Tapi nanti coba kita buktikan aja ya. Oke, ada yang bisa Ustadz sebut aja ya. Siapa ya, 1, 2, karena sekalian absen ya. Sabilillah ada. Sabil, halo. Ya Ustaz. Sabil nanti yang A ya. Satu lagi ya. Coba Kevin. Ada? Coba hidupkan kau suaranya. Kevin ada? Sabil dan Kevin ada? Halo. Ya. Sabil ada ya. Tunggu ya. Satu lagi kita pilih kawannya. Kevin, mana Kevin? Nah, tak ada. Siapa lagi ya? Dia Muhammad Dia Ulhad. Belum. Nggak bisa dibuka ya. Oke, antum tuh kayak nulis saja ya. Oke Kevin, tapi perhatikan ya, nanti coba dijawab saja nanti dengan menuliskan. Ustaz nengok juga nanti di kolom chat. Kevin yang A, Kevin yang A tadi Sabilillah, Kevin yang B gitu ya. Nah, ini coba mengisi nama vektor posisi yang di bawah ini, vektor posisi. Kira-kira bisa nggak mengisi nilai I, J, K nya? Yang Sabilillah dulu, yang A. Yang I nya ini diisi berapa nih Kevin? Sabil. 3. Ya, yang J nya 8. K nya 7. Oke, ketika diminta dalam bentuk kolom itu bentuk ke bawah, angka pertamanya berapa, kedua berapa, ketiga berapa? Ya, ini basis. Ada? Gimana nih? Ada di Sabil. Ya. Kevin boleh ini ya, tuliskan ya Kevin ya jawabannya. Yang B ini IJK-nya diisi berapa ya? Tuliskan boleh lengkap di kolom chatnya gitu. Yes, cek. Ya, coba tadi mana Kevin? Sabil. Ini ada 3 angka nanti di sini. Nah, kira-kira angka pertamanya berapa, kedua berapa, ketiga berapa? Ini kalau mau coba contoh yang kayak ini tadi. Nah, nih. Yang mana? Nah, nih. Yang di sini ya. Ini rumusnya gitu ya. Tapi kalau dicontohkan angka tentu bervariasi. Kita perhatikan ini A1, A2, A3. 378.
3, 7, 8. 8. 3, 7, 8 atau 8, 7. Iya. 7, 8 atau 7 dulu ya. 387. 387. 8 dulu baru 7. Mana mau ngurutkan aja ya. 3, 8, 7. 7. Oke, ini ya. Kemudian nanti jadi masalah itu nama vektor AB itu sama dengan apa? Rumusnya apa nih kalau dia vektor AB? Tadi seperti yang di bawah sini ya. Ini kan? Nampak itu. Yang di bawah. Nih. AB sama dengan B kurang A. Seperti ini ya. Ini rumusnya dulu, karena kalau udah rumusnya tidak ada, kita bingung juga mau diapakan. B kurang A. Mengapa demikian? Ini karena nama vektor posisi sendiri ya, tinggal membalikkan saja. Kalau A besar menuju B besar, titik A menuju titik B, maka jawabannya, maka nama vektornya itu sama dengan vektor B kurang B. vektor A gitu ya. Jadi masalah B nya tadi berapa? Ini belum dicari sama Kevin. Ada tadi. Kevin. Oh ya. Nah, itu deh belum ada di sini kolom. Atau boleh nih dibantu, ada yang bisa bantu IJK nya untuk yang B. Ada yang B nya berapa? Yuk hidupkan. Kita nunggu Kevin tapi belum tertulis ya. Halo Faisal, coba Faisal Rizky ada di sini mana? Hilang semua siswanya. Ya, hilang satu lagi. Imam keluar. Halo, mana yang lain? Nah, ini pergi kemana semua ini? Ustadz, tengok pertanyaannya tadi Ustadz. Nah, saya nanya ini lengkapi dulu vektor B ini. IJK nya. Oh, ini saya lihat sering sih. Yang dulu. 2I tambah 5JB tambah ada tambahnya ya. Ini seharusnya ya semuanya kalau bisa aktif semua terisi ya. Tapi kalau susah ngisi ya biar bantu ngisi kan gitu. Ini siapa sih yang nulis? Saya nggak nampak. Ayo. Yang nulis siapa? Hidupkan suaranya ya habis selesai dulu. Nah tuh siapa sih ini? Ya silakan. Siapa yang nulis? Oh kan Ustadz, anak yang isi Ustadz. Oke, Sukron Satrio, mantap. Ya. Langsung dituliskan sama Satrio, ini benar ya. Sukron 2i 5j min 6k ya, ini tinggal menuliskan saja ya, tinggal menyusun aja gitu. Intinya kalau dia nama titik A25 min 6, ini banyak penulisannya. Kalau nama titik A seperti ini, nama vektornya ada dua kemungkinan gitu. Kalau yang bentuk pertama yang ada IJK ini basis, bentuk kedua namanya kolom gitu ya. Vektor kolom. Saya rasa tidak susah, tapi ya memang butuh pembiasaan aja gitu untuk mengenal istilah. Kapan dia disebut dalam basis, kapan dalam kolom gitu ya. Yang jadi masalah sekarang, kita disuruh mengurangi atau mencari hasil pengurangan vektor yang diberikan. Karena yang ditanya itu berapa sih nama vektor A menuju B gitu. Itu sama saja kita dengan mengurangi vektor posisi B, yang B dikurangi dengan A ya.
Tapi karena tadi nilai B belum dengan A-nya belum dapat, maka dicari dahulu gitu. Jadi sebelum mengerjakan yang di bawah ini, pertanyaan sebenarnya ini aja, berapa panjang vektor AB. Tapi karena AB ini dibutuhkan identitas dari B sama A, maka dicari dulu B dan A-nya berapa gitu ya. Jadi dia harus sistematis. Jadi sebelum ke pertanyaan akhir, itu ada dulu yang harus dipenuhi. Syarat di sini adalah tahu nama vektor B, tahu vektor A gitu ya. Kalau udah tahu kedua-duanya ya tinggal mengurangi seperti biasa. Vektor B nilai itu 2, 5, min 6 yang dicari sama Satrio. Dikurangi vektor A sendiri itu nilainya 3, 8, 7. Ya, ini kan materinya ngulang-ulang pelajaran SD aja sebenarnya, mengurangi bilangan bulat gitu kan, pengurangan bilangan. Ini berapa sih nilainya gitu? 2, 5, min 6 dikurangi 3, 8, 7. Ini kelompok ya. Jadi menguranginya tentu sesuai posisinya, yang atas pasangannya yang atas. Nah, ini berapa nih kira-kira hasilnya? Ada yang bisa bantu nyebutkan? Kalau ada yang bisa nuliskan itu lebih bagus lagi. Ini ada 3 angka nih hasilnya. Ada yang bisa bantu? Sebut aja boleh, Ustaz. Nah, bantu sebutkan dulu. Berurutan ya dari atas sampai ke bawah. 2 kurang 3 min 1. 5 kurang 8 min 3. 3, oke. Min 6 kurang 7 minus 1. Nah, jangan minus 1. Kalau minus 1 salah. Min 1. Kalau minus 1 salah dia. Minus 13 Ustaz. Minus 13 ya. Minus 3. Yang seperti ini sebenarnya yang mau diulang-ulangi terus gitu. Jadi jangan sampai salah mengurang angka yang dasar gitu ya. Min 13 yang benar ya. Tadi Zukron ya yang menyebutkan. Iya, Ustaz. Yang bantu tadi siapa yang menyebutin min 13? Pak Isabil. Faiz, oke, Syukron Faiz. Syukron juga ini Syukron tadi ya. Nah, yang seperti ini sebenarnya ini bungkusnya aja sih namanya vektor ya, tapi tujuannya itu ya biar sering melakukan perhitungan ini aja dasar gitu. Jadi perhitungan dasar itu jangan sampai salah gitu. Termasuk yang ini kan negatif 6 kurang 7. Kalau kita jawabnya min 1 diketawain orang kita karena salah gitu ya. Itu hitungan dasar sebenarnya, jawabannya itu min 13 karena negatif kurang 7. Berarti ya, awalnya ada utang 6, ada utang lagi 7 misalnya seperti itu ya. Walaupun sebenarnya utang ini jangan disebut-sebut ya, tapi emang konsep seperti itu. Kalau kita berutang lagi tentu makin banyak utangnya, yaitu 13 gitu ya. Nah, yang ini sebenarnya yang mau ditekankan itu bungkusnya aja namanya vektor, tapi kan tujuan akhirnya melakukan perhitungan dengan benar gitu, dengan tepat. Nah, sampai sini ini namanya vektor posisi ya, baru menemukan vektor posisi atau lagi vektor posisi itu apa ya. Seperti ini namanya vektor posisi. Jadi ketika ada 2 titik, kemudian jika dijadikan nama vektor, dia bentuk seperti ini ya. Kalau digambarkan, bisa digambarkan, sini ada GeoGebra. Bisa nampak ya. Tadi titik kita di awal itu berapa sih tadi? Yang A-nya 387. 387. 387. Yang B nya sendiri 25 min 6. 2 5 min 6. Nah, seperti ini dia 3 dimensi itu kayak gini ya bendanya. Nampak dah ya? Ini 3 dimensi ya, karena kalau digambarkan agak mustahil karena pakai aplikasi aja, jadi bisa kita putar-putar. Ya seperti ini ya gambarnya ya. Nama ininya, nama titiknya. Tapi kalau mau jadikan vektor tentu dia harus disesuaikan lagi gitu. Ini vektor. Vektor antara 2 titik dari A menuju B. Ini nama vektornya. Vektornya min 1, min 3, min 3, min 13 yang ini ya. Yang sebelah kiri sini ya. Yang nama vektor AB ini. Nah, ini kata aplikasinya. Tapi kita mencari dengan cara biasa juga ketemu gitu ya. Min 1, min 3, min 13. Ini pembuktiannya gitu. Jadi penamaan vektor seperti ini ya. Kalau digambarkan seperti ini lama atau butuh alat tambahan, misalkan ya aplikasi tambahan ya, untuk menggambar. Tapi ya itu kelemahannya butuh waktu lama untuk menggambarkan seperti itu.
Tapi enaknya kalau ada aplikasi ini kita bisa tahu objeknya itu mana sih. Nah, kayak gini deh gambarnya itu. Kalau 3 dimensi ya bisa diputar kemana-mana aja. Kita nggak tahu miringnya tuh dari atas ke bawah. Kalau mau dibalik kan pun bisa. Gimana tuh? Hilang. Nah tuh, ini vektor AB nya. Dia bentuk gambar seperti ini ya. Kalau nama vektornya di sebelah kiri ada tuh dikasih nama min 1, min 3, min 13. Oke. Tapi yang jadi masalah sekarang itu bukan ke situ saja. Jadi ada sedikit tambahan materi berkaitan dengan perbandingan ruas garis gitu ya. Jadi kalau dari titik titik 0, titik O menuju titik A itu terbentuk satu vektor posisi namanya vektor A kecil. Kemudian dari O ke P terbentuk lagi nanti vektor posisi baru namanya P kecil. Kalau O ke B terbentuk vektor posisi B kecil gitu ya. Jika dilakukan perhitungan, maka ini nanti akan ketemu satu rumus. Nah, rumus itu seperti ini. Vektor P, jadi vektor P ini atau vektor titik yang berada di antara dua buah garis, ya, satu garisnya ada titik baru, titik P. Ini bisa dicari posisinya dengan melakukan perbandingan. Nah, jadi ini rumus yang akan kita pelajari cuma satu ini aja. Tapi pengantarnya membutuhkan harus pengetahuan tadi. Mengapa namanya A kecil? Padahal di sini adanya A besar gitu awalnya. B kecil dari mana? Itu vektor posisi. N sama M ini adalah perbandingan, ya perbandingan atau nilai yang jadi pembandingnya gitu ya. Berapa sih panjang A ke P dibanding dengan panjang P ke B? Itu adalah perbandingan sepertinya. Jadi di sini rumusnya itu sebenarnya konsepnya atau yang harus kita pegang adalah memasangkan angka dengan vektor gitu ya. Jadi M ini pembanding ini dia kan berada dekat dengan titik A dan P gitu ya. Jadi ketika dia memasangkan, dia tidak boleh dipasangkan dengan titik yang terdekat, tidak boleh dipasangkan dengan A, tidak boleh dipasangkan dengan P. Dia dipasangkan dengan yang jauh, dalam hal ini yang B-nya ini. Maka rumusnya di sini M dan B itu dikalikan gitu ya. M dan B dikalikan. Jadi dia dipasangkan dengan titik yang jauh. Demikian juga yang N ini berada di antara P dan B, tapi ketika dipasangkan dia ada dengan titik yang jauh ya. N itu pasangannya A, tapi dalam bentuk vektor posisi NA gitu ya. Ini ada rumus untuk mencari titik pembagi satu garis. Titik pembagi satu garis. Misalkan ada garis A ke B, kemudian ada titik P sebagai titik yang akan membagi garis A dan B tersebut. Maka di manakah posisinya seperti ya? Kalau digambar seperti ini, misalkan ada A dan B. Ini gambar vektor tadi yang sudah kita gambarkan. Kemudian ada titik baru, katakan titik di sini. Nah, titik C, ya. Titik C ini berada di antara garis AB gitu ya. Maka ini bisa kita tahu posisinya. Ini karena aplikasi mudah sebenarnya kalau aplikasi. Tengok aja titik C ini nih 2,7, titik 2,314 gitu ya. Tapi kalau dia pakai perhitungan, ini kita bisa mencari titik posisinya dengan melakukan perbandingan seperti tadi sudah dibentuk rumusnya di sini, yang P sini, ya P. Ini boleh namanya P atau C terserah. Di sini buat C misalkan, ya. Maka ini bisa diketahui titiknya asalkan kita tahu perbandingan berapa sih jarak dari A ke C dibanding dengan jarak C ke B gitu ya. Nah, perbandingan seperti ini yang dipelajari untuk materi perbandingan ruas garis. Sebagai contoh di slide berikutnya, ya. Kalau contoh yang ini agak beda sedikit, kita hapus saja. Contoh yang ini ya. Diketahui koordinat titik A dan titik B, di mana titik A berada di titik 215 dan B itu 885 ya. Serta titik P membagi AB di dalam perbandingan 2:1. Berapakah koordinat titik P tersebut? Ini gambar tidak diberikan, saya tidak tahu gambaran seperti apa, tapi nanti kita ukur, pasti akan ketemu titik P ini sesuai dengan permasalahannya gitu ya. Untuk mencari titik P, kalau dirumuskan tadi, ya, kita tuliskan dulu perbandingannya. Ini perbandingan 2:1, berarti ini M-nya, ini N, gitu ya, M banding N, gitu ya. Kalau di rumus tadi, N itu pasangannya A, tambah M itu pasangannya
B. Terus dibagi per M tambah N. Ya, ini rumus yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan berapakah posisi dari titik P. Maka titik P ini bisa kita cari dengan memasukkan nilai NM vektor posisi A dan vektor posisi B gitu ya. Tapi ini kita harus cari dulu, harus buat diketahui lah gitu ya. Berarti A-nya ini harus kita buat dalam vektor posisi karena A di sini adalah titik, belum vektor. Kalau 215 nama vektornya apa? Kan itu ya, dalam bentuk kolom. Tentu namanya adalah 215 tapi bentuknya ke bawah. Seperti ini aja gitu ya. Yang B itu sama juga konsepnya. Di sini 8-85 saya tulis dalam bentuk kolom. Ya. Kemudian nilai M sama N yang sudah kita dapat tadi, M-nya 2, N-nya 1. Ya. Dia selalu berurut ya. Kalau M 2:1 berarti 2 ini sebagai M, 1 ini sebagai N gitu ya. Seperti ini, 2:1. Oke. Ini tinggal kita masukkan saja nilai A, B, M, dan N ke rumus yang sudah kita tuliskan, yang sudah terbentuk ya. Rumus di sini pakai per, maka nanti N-nya adalah 1 dikali vektor A itu 215 tapi bentuknya dalam bentuk kolom. Nanti angka 1 ini akan dikalikan ke semua anggota yang ada di A sini ya. Tambah M-nya adalah 2. Baru tuliskan vektor B 8-85 rho ya. Panjang ya. Per M tambah N, M-nya itu 2, N-nya 1 ya. Sampai sini ini kita kalikan dulu angka yang di atas 1 dikali dengan angka yang ada dalam kurung ya. Yang di sini 1 kita kalikan dulu dengan angka dalam 215. Berarti tetap aja ya karena dikali 1 tidak ada mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah yang dikali 2. 2 dikali 8 dikali min 8 dikali 5. Ini berapa hasilnya? 2 dikali 8 dikali min 8 dikali 5. Yuk, tentu sebutkan. Halo. Ya, kemana nih? Halo. Ada banyak. Berapa? Masih ada yang 5? Yang apa, Dat? Itu berapa hasilnya nih, hasil perkaliannya? 2 dikali angka dalam vektor kolom ini. Yang ini ya. Oh, yang dia apa di atas 16. 16. Berikutnya Di tengahnya min Min 16 kan? 16. oke, terakhir 10. 10. ini kita bagi dengan 3. Maksud bagi 3 nanti adalah kita jumlahkan dulu ya. Jadi yang di atas ini kita tambahkan dulu. Ini 2 tambah 16 gitu hasilnya. 18. 18. Yang di ini 1 tambah min 16. Nah, jadi ya kalau ini tadi. Min 15 kan? Min 15 oke. 5 tambah 10. 15. Oke. Per 3 yang ada di bawah sini artinya semua angka yang ada di atas ini yang dalam kurung itu ya, vektor itu kita bagi dengan 3 gitu. 18 bagi 3, min 15 bagi 3, 15 bagi 3. Itu hasil akhirnya adalah ini berapa nih? Kalau semua angka yang ada dalam vektor ini dibagi 3. Perangkanya dibagi semua, Ustaz. Iya, dibagi 3. Semua angka yang ini ya, yang sudah dijumlahkan tadi dibagi 3 semuanya. Hasilnya Yang 18-nya 3, Ustaz. ya dibagi 3 berapa? 18 bagi 3. 6. 6, Ustaz. Ya. Yang min 15. Min 5, Ustaz. Min 15 menjadi 5. 5. Oke. Ini adalah titik ini adalah vektor ya, belum titik. Kalau titik itu dia bentuknya ke samping kayak ini. Maka tinggal mengubah saja namanya. Kalau vektor posisinya itu adalah 6 min 55 ya.
Maka ketika diberikan nama titik, yaitu sama aja kita mengubahnya menjadi bentuk berkoma 6,5, tapi digunakan atau ditutup dengan tanda kurung. Nah, jadi seperti ini. Jawabannya berapakah koordinat titik P? Jawabannya adalah 6,5,5 ya. Walaupun kita tidak tahu gambarnya, karena ini mustahil juga digambarkan secara langsung gitu. Pasti pakai aplikasi. Sebagai contoh nih, kita pakai aplikasi lagi. Nama titiknya tadi 21, yang A-nya ya. 215. Yang B berapa? 885. 8 8,5 ini kita pilih kemana deh. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya di samping. Bicara dulu. Nah, ini gambarnya nih, vektornya. Ini gambarnya seperti ini ya, kita nggak tahu juga bentuknya seperti apa. Ini dihapus dulu. Jadi vektor AB itu namanya vektornya 6-90. Tapi tadi kan tanya ada satu titik yang berada di antara garis AB, disebut dengan titik P ya. Titik P tadi adalah membagi dia 2:1. Kita cari namanya titik ada 6-5. Di mana posisinya? Kita tuliskan di sini misalkan titik baru 6,5. Pas nggak dia itu membagi ya. Nah, seperti ini deh. Ini titik C, titik P nih ya sebenarnya. Kalau di apa P deh. Nah, nih. Ini akan membagi dua ruas menjadi perbandingan tadi 2:1 katanya. Jadi dari A menuju C itu 2 kali lipat dibanding C menuju B. Sebagai bukti, ini kita coba tengok panjangnya ya. Dari A menuju C, nah, itu panjangnya 7,21 kalau kata sini. Sedangkan dari C ke B itu panjangnya 3,61. Apakah ini 2 kali lipat? Seharusnya iya. Ya. 7,2 itu 2 kali lipat dari 3,6. Gitu ya. 2 kali lipatnya. Nah, maka yang seperti ini terbukti gitu. Bahwa panjang dari vektor posisi tersebut ada 2 kali lipat. Dibuktikan dengan ini nilainya ada. Tapi ini pembuktian pakai aplikasi ya. Tapi sebenarnya udah terbukti sih namanya. Kita kan sudah mencari tadi nama dan nilai. Ada nih. Jadi titik C nya, titik A dan B, di tengah-tengahnya ada titik P katanya. Tapi sini kita buat nama C ya. Sama saja sih itu penamaan. Jika dilihat dari gambar bahwa titik C ini memang berada di antara A dan B gitu ya. Dan membaginya juga perbandingan 2:1. Bahwa nilai dari AC itu kalau dibanding dengan CB itu 2 kali lipatnya gitu ya. 7,2 itu 2 kali lipat dari 3,6. Nah, seperti ini ya. Ini pembuktian dengan gambar gitu. Tapi sebelum kita gambar, kita bisa juga sih mencarinya dengan melakukan perhitungan seperti yang sudah diselesaikan di sini. Seperti ini ya. Maka ditanya berapa titik koordinat titik P? 6,5,5. Maka jawabannya di sini ada opsinya adalah D. Tanpa perlu menggambarkan gitu ya. Tapi kalau digambarkan tentu butuh tambahan aplikasi atau alat gitu ya, yang baru untuk menyelesaikan. Oke, sampai sini paham kira-kira materinya? Kalau Ustadz urutkan lagi materi kita ini, pertama memahami ini ya dulu, rumusnya ya. Rumusnya ini harus paham kapan memasangkan N ini dengan A atau dengan B gitu ya. Itu jangan terbalik. Kemudian memahami yang namanya vektor posisi. Nah, jadi kalau dikasih tahu titik 215, nama vektor posisinya apa ya? Bentuk aja dia ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian kalau bagaimana kalau diketahui vektor posisi, berapa nama titiknya? Dibalikkan saja dalam bentuk berkoma seperti yang ada di bawah gitu ya. Itu adalah sifat-sifat dari vektor. Jadi dia saling berkaitan dengan koordinat kartesius ya. Saling berkaitan. Jadi bisa berubah-ubah tergantung kita aja mau milih gitu, apakah mau dibawa bentuk titik atau dalam bentuk vektor gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan, kira-kira bisa nggak atau dipahami nggak materi rumusnya, langkah-langkah pengerjaan?
Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya ini coba nanti kita coba ke latihan. Latihannya itu di halaman 129 nomor 4 di buku cetak ya. Buku cetak itu satu soal. Latihan halaman 129 nomor 4 hampir mirip dengan soal yang sudah dicontohkan, yang sudah dikerjakan gitu ya. Materinya tinggal memasukkan rumus, kemudian nanti melakukan perhitungan sesuai dengan langkah tadi yang sudah dicontohkan. Soal nomor 4, di situ ada titik koordinatnya K dengan L ya, K dengan L, terus ada pembaginya 3:1. Intinya nanti 3 itu sebagai M, 1 sebagai N. Maka untuk mencari nilai rumusnya itu P di situ nanti ya. P sama dengan 3 dikali L kecil, nama vektor posisi L, ditambah N dikali vektor posisi K, dibagi M tambah N. Nanti silakan lakukan perhitungan, pasti ketemu jawabannya. Kalau opsi jawabannya sih yang benar, nanti dia kalau salah B kali. Tapi bagaimana langkah menemukannya silakan dicari. Ya. Oke, paham? Paham kira-kira? Insyaallah. Insyaallah Kalau Ustaz. ya. Nah, oke, tugasnya cuma satu soal ya, silakan dikerjakan, jangan ditunda-tunda juga. Ini ya penilaian Ustaz dari nilai sih, sebenarnya dari nilai latihan sama kehadiran gitu. Kalau kehadiran tidak bagus, nilai juga tidak lengkap, ya apa yang Ustaz tunjukkan gitu untuk jadi nilai ya. Maka coba aja selesaikan aja semampunya, yang penting diselesaikan dulu, nampakkan hasil belajarnya gitu. Bukan benar salahnya yang dicari, tapi usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Ya, tapi sebisa mungkin memang sungguh-sungguh dilakukan, jadi bukan cuma sekedar adanya gitu. Kalau memang tidak paham ditanyakan atau diskusi sama temannya, itu lebih bijaksana gitu sebagai seorang pelajar. Oke, baik, ini kira-kira ada waktu 8 atau 9 menit, 9 menit ya, 9 menit lagi sebelum waktu berakhir. Ini bisa dialihkan ke sana aja ya, mengerjakan soal yang sudah diberikan. Siap? Siap? Bisa kira-kira 8 menit. Soalnya ada Ustadz share di Classroom. Cuma satu soal nomor 4 halaman 129 ya. Diselesaikan beserta jalannya dan langkah-langkahnya. Jadi bukan cuma jawaban ABC-nya saja. Oke, bisa ya? Halo. Insyaallah bisa Ustaz. Oke, kita trio aja yang bisa, yang lain. Ustaz absen dulu. Masih ada yang nyimak enggak nih? Faisal ada. Fadlan, Aiman Rifat. Hadir Ustaz. Nah, tuh masih connect. Aiman. Tak ada. Nanda Mulia. Hadir Ustaz. Oke, si nyimak ya. Fatih Ikram. Ustaz. Oke, Sabilillah, Hafiz. Hadir Ustaz. Oke, Hafiz Mari. Dia Ulhaq. Hadir Ustaz. Nah, suara masih semangat. Arkia, dari toilet sudah sampai dan mana Arkia? Ada. Ahmad Lazardi. Hadir Ustaz. Oke, ya Ahmad Lala rajin. Lanjut Zaki Ehsan, Faiz. Ya, 5 ya. Renol. Renol ada. Nah, ada. Ini Kevin. Nah, coba kalau udah bisa diketik ke hadir gitu. Bagi Zikron. Zikron masih hadir lagi. Halo, halo. Zikron. Oh, ada. Waduh, hilang lagi dia.
Ya, baik ya. Tugasnya sudah saya share di Classroom, ini sudah ada. Silahkan diselesaikan tugasnya. Kalau ada masalah silahkan ditanyakan gitu ya. Kita harapkan selesaikan tugasnya secepatnya mungkin gitu ya, biar nanti liburannya juga tidak terganggu dengan tagihan-tagihan tugas yang banyak nanti menumpuk gitu. Ya, selagi bisa dikerjakan kerjakanlah. Matematika juga tidak terlalu sulit atau tidak terlalu banyak Ustaz berikan. Yang penting ada dulu dilakukan pengulangan pelajaran gitu. Itu yang paling penting. Oke, mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Ustaz harapkan Anda bisa beralih ke pengerjaan soal yang sudah diberikan. Waktunya 5 menit atau berapa ya. Intinya kalau di Classroom Ustaz berikan waktu 1 pekan ya. Dikerjakan dalam waktu yang sudah disediakan atau dikumpulkan sebelum tenggat waktu yang diberikan ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan. Semoga bisa menjadi satu pelajaran untuk memperkuat perhitungan dalam matematika ya. Demikian, sebelum kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.